Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan sesi konsultasi feedback hasil talent mapping assessment yang sudah Kak Yana kerjakan sebelumnya. Nah, izinkan sebelum kita membahas hasil, saya menyampaikan sekilas tentang apa itu talent mapping, kemudian bagaimana talent mapping bisa bermanfaat untuk Kak Yana dalam mengevaluasi peran Kak Yana di organisasi sebelumnya, di tahun sebelumnya, kemudian bagaimana talent mapping juga bisa bermanfaat untuk bisa memilih peran yang lebih selaras dengan bakat Kak Yana di periode berikutnya di dalam organisasi ini. Baik, talent mapping adalah sebuah assessment yang bisa menggambarkan ragam bakat dan memprediksi potensi kekuatan. Bakat yang dimaksud dalam talent mapping adalah pola berperilaku, pola merasa, dan pola berpikir yang alami dan berulang-ulang. Dan dengan ini kita bisa memprediksi potensi kekuatan dalam berbagai aktivitas dan peran dalam kehidupan. Nah, bakat ini sendiri sifatnya alami, menetap, dan secara fitrah dia sudah diberikan oleh Allah dari sejak kita dilahirkan. Jadi bakat ini adalah sesuatu yang memang sudah ada gitu ya saat kita dilahirkan. Nah, bakat ini berbeda tiap orang. Karena apa? Karena tiap orang memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam kehidupan ini. Memang sudah Allah rancang seperti itu. Nah, bakat ini jika kita maksimalkan, kita asah dengan baik, insya Allah bisa jadi kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Kekuatan adalah aktivitas produktif yang jika kita lakukan akan terasa mudah, menyenangkan, dan hasilnya membanggakan, serta bisa diandalkan oleh orang lain. Nah, kekuatan adalah aktualisasi dari bakat yang tentunya akan didukung oleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi saat kita ingin menguasai sebuah bidang gitu ya, ingin mempelajari sebuah bidang, kemudian ingin menguasai keterampilan dalam bidang tertentu, jika itu selaras dengan bakat, itu akan terasa mudah dan menyenangkan. Ya, mungkin bisa juga ketagihan. Oke. Nah, hasil talent mapping itu sendiri nantinya akan ada dua. Pertama yang sifatnya deskriptif, jadi menggambarkan ragam bakat. Jadi akan dilihat bakat yang dorongannya kuat sampai bakat yang dorongannya lemah. Kemudian kedua adalah yang bersifat prediktif, jadi memprediksi potensi kekuatan kita dalam berbagai aktivitas dan peran dalam kehidupan. Nah, nantinya berkaitan dengan Kak Yana gitu ya. Nanti kita akan melihat kira-kira apa kekuatan yang Kak Yana miliki, kemudian kelemahan apa yang Kak Yana miliki, dan apa kaitannya, hubungannya dengan peran yang Kak Yana lakukan kemarin gitu ya di periode sebelumnya. Nah, kira-kira apakah memang ada bakat yang memang mendukung peran kakak yang kemarin gitu ya. Kemudian kendala-kendala yang kemarin kakak alami itu apa, kemudian apakah bisa ada kaitannya dengan keterbatasan atau bakat lemah kakak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, apakah misalkan mensiasatinya dengan mencari rekan yang bisa membantu dalam hal itu, atau mungkin kita memang harus meninggalkan tugas itu atau aktivitas itu gitu ya. Jadi jangan sering-sering dilakukan karena memang lemah. Nah, kemudian untuk periode berikutnya, peran apa yang kakak bisa pilih gitu ya, nanti bisa kita lihat gitu ya, kekuatan apa yang kakak miliki, kemudian apa yang akan terasa nyaman dan mudah dan hasilnya bagus gitu ya untuk dilakukan untuk kepentingan kebersamaan di organisasi ini gitu ya, agar organisasi ini lebih baik gitu. Tentunya kalau misalkan kita tadi ya melakukan sesuatu yang memang kita sukai, memang itu mudah untuk kita lakukan, kemudian hasilnya bermanfaatnya lebih, tentunya Kak Yana bahagia dan organisasi ini juga bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Harapan saya sih nantinya kita bisa lihat sama-sama gitu ya, agar bisa memberikan sesuatu hal yang lebih bahagia dan nyaman lah ke depannya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan di awal ini.